Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS pemasaran strategik dengan membahas beberapa kasus UMKM dan desa wisata di Bali. Ya, adapun yang pertama, kasus UMKM kuliner di Denpasar. UMKM kuliner di Denpasar menghadapi masalah karena pemasaran dilakukan tanpa segmentasi yang jelas. Akibatnya, pesan promosi tidak tepat sasaran. Dari aspek segmentasi, mereka sebelum membagi pasar berdasarkan usia, gaya hidup, atau minat budaya. Dari aspek targeting, tidak ada fokus pada kelompok konsumen yang paling potensial, misalnya generasi muda digital. Dari aspek positioning, produk belum dipastikan sebagai makanan tradisional Bali yang modern dan relevan dengan gaya hidup anak muda. Strategi STP baru yang bisa diterapkan adalah segmentasi, yaitu pembagian pasar berdasarkan usia muda, gaya hidup digital, dan minat budaya lokal. Adapun targeting fokus pada generasi milenial dan Gen Z yang aktif di media sosial. Yang terakhir, adapun positioning menetapkan produk sebagai kuliner tradisional Bali yang otentik namun dikemas model sehingga menjadi pilihan gaya hidup sekaligus bentuk aspirasi budaya. Adapun yang kedua, kasus wisata di Gianyar. Desa wisata di Gianyar melibatkan wisatawan untuk membuat kerajinan tradisional. Konsep ini disebut value creation, yaitu proses di mana wisata tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga ikut berperan menciptakan pengalaman dan produk. Customer engagement merasa lebih dekat dengan budaya lokal. Mereka tidak hanya membeli, tetapi juga berpartisipasi. Hal ini juga mendorong loyalitas karena pengalaman untuk unik tersebut sulit ditemukan di tempat wisata lain. Wisatawan akan lebih mungkin kembali atau merekomendasikan desa wisata tersebut kepada orang lain. Adapun yang ketiga, kasus UMKM tas anyaman di Bangli. UMKM di Bangli memproduksi tas anyaman dari eceng gondok yang ramah lingkungan. Walaupun kualitasnya baik, penjualan rendah karena persepsi value produk yang kurang kuat. Faktor penyebabnya antara lain desain kemasan sederhana sehingga kurang menarik. Yang kedua, foto produk tidak profesional membuat kualitas produk tidak tersampaikan. Yang ketiga, pesan nilai produk tidak jelas sehingga konsumen tidak memahami keunikan dan keunggulan ramah lingkungan. Strategi komunikasi nilai produk yang bisa menerapkan adalah: yang pertama, membuat kemasan lebih estetik dengan sentuhan lokal Bali. Yang kedua, menggunakan visual branding profesional di media sosial. Yang ketiga, menyampaikan value proposition secara jelas, ramah lingkungan, unik, dan mendukung ekonomi lokal. Sebagai konsultan pemasaran, saya merekomendasikan agar UMKM ini meningkatkan pervasive value dengan sterling budaya Bali, menekankan aspek keberlanjutan, dan memperluas pasar melalui kolaborasi dengan influencer lokal. Dengan begitu, identitas lokal tetap terjaga, namun daya tarik produk meningkat. Demikian analisis saya mengenai 3 kasus pemasaran strategik di Bali. Semoga strategi tersebut dan semoga strategi STP, konsep conclusion, dan komunikasi value proposition yang saya jelaskan dapat menjadi solusi nyata bagi UMKM dan desa wisata. Terima kasih.